Assalamualaikum. Halo, saya Supyadi, peserta Latsar CPNS Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021. Golongan 2, Angkatan 1, Kelompok 1. Saya akan menyajikan infografis tentang sintesa akuntabilitas. Selamat menyaksikan. Konsep akuntabilitas. Orang sering sekali menganggap sama antara akuntabilitas dan responsibilitas, padahal akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas ialah kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu dengan menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik ada 4. Pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, yaitu antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindar dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Yang keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintah. Aspek-aspek akuntabilitas ada 5. Pertama, hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, berorientasi pada hasil, perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, membutuhkan laporan kinerja, contohnya individu, kontrak kerja, institusi, LAKIP. Yang keempat, memerlukan konsekuensi, yaitu berupa penghargaan ataupun sanksi. Yang kelima, memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 3 fungsi utama akuntabilitas publik. Pertama, peran belajar, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, peran konstitusional, yaitu untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, peran demokratis, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Jenis akuntabilitas. Jenis akuntabilitas ada 2. Pertama, akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal ialah pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan untuk akuntabilitas horizontal ialah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Tingkatan akuntabilitas. Pertama, akuntabilitas stakeholder, akuntabilitas organisasi, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas individu, dan akuntabilitas personal. 4 dimensi akuntabilitas. Pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum. Yang kedua, akuntabilitas proses. Yang ketiga, akuntabilitas program. Yang keempat, akuntabilitas kejaksanaan. Mekanisme akuntabilitas ada 3. Pertama, perencanaan strategis, contohnya RPJP, RPJM, RKP, Renstra, dan SKP. Yang kedua, kontrak kinerja. Yang ketiga, laporan kinerja, contohnya LAKIP. Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel diperlukan sikap. Pertama, kepercayaan. Kedua, kepemimpinan. Ketiga, tanggung jawab. Keempat, keseimbangan. Kelima, transparansi. Keenam, konsisten. Ketujuh, keadilan. Kedelapan, kejelasan. Kesembilan, integritas. 5 langkah dalam framework akuntabilitas. Pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Kedua, rencanakan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Ketiga, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Keempat, berikan laporan secara lengkap. Kelima, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Akuntabilitas dalam organisasi. Pertama, transparansi dan akses informasi. Yang kedua, praktik kecurangan dan perilaku korup. Yang ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. Keempat, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Kelima, konflik kepentingan. Menjadi PNS yang akuntabel.
PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kebiasaan personal yang diharapkan dari seorang PNS. Pertama, PNS bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga, dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka. Yang kedua, PNS tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat. Yang ketiga, kebiasaan kerja PNS, perilaku dan tempat kerja pribadi dan profesional hubungan berkontribusi harmonis lingkungan kerja yang aman dan produktif. Yang keempat, PNS memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dengan hormat, penuh kesabaran, kejujuran, dan keadilan, dan memperhatikan tempat untuk kepentingan mereka, hak-hak, keamanan, dan kesejahteraan. Yang kelima, PNS membuat keputusan adil, tidak memihak, dan segera memberikan pertimbangan untuk semua informasi yang tersedia, undang-undang dan kebijakan prosedur institusi tersebut. Yang terakhir, keenam, PNS melayani pemerintah setiap hari dengan tepat waktu, memberikan masukan, informasi, dan kebijakan. Sekian, wassalamualaikum.